Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marasida umurina wa idna min suri anfusina wa min sayyiati amalina, amma ba'd. Ingkang kawula mulyakaken para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, wabil khusus dumateng Al Habib Novel Al Jufri saking Kendal ingkang saat ini sedang dalam perjalanan, barusan memberi kabar baru hampir sampai Banyu Putih. Monggo kita doakan mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan sampai majelis kita dan dapat menyampaikan tausiah di majelis kita ini dengan ucapan amin Allahumma amin. Ingkang kawula mulyakaken ugi imam masjid, imam mushola, pimpinan-pimpinan jamiah sedesa Sengon dan sekitarnya. Ingkang kawula mulyakaken ugi pengasuh pondok pesantren Al-Ukhuwah Al-Ustadz Muhammad Ridwan beserta segenap jajarannya, asatidah beserta segenap santriwan dan santriwatinya, ingkang kawula banggakan segenap relawan Majelis Taklim Al-Ukhuwah ingkang tansah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, juga serta seluruh daya upaya termasuk korban harta untuk menghidup-hidupkan majelis taklim ini. Mudah-mudahan senantiasa diberkahkan kehidupannya, juga keluarganya, keturunannya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, berhasil dalam kehidupannya. Kita doakan khusus para relawan ini, mudah-mudahan istiqomah Islam imannya sampai kelak ketika kedatangan malaikat Israel dapat mampu mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, husnul khotimah dengan ucapan amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ingkang boten saged kawula sebat setunggal telepon, ingkang tansah sami-sami ngudi ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Maulid, bulan kelahiran Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita harus memperbarui kegembiraan kita. Kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada nabi-nabi dahulu termasuk Nabi Musa, itu walaupun beliau ini seorang nabi dan mukjizatnya sangat besar, umatnya juga sangat besar, umat Bani Israel pada waktu itu. Nabi Musa saja ingin menjadi umatnya Rasulullah SAW, karena menjadi umat Rasulullah SAW ini banyak sekali istimewanya. Umurnya pendek-pendek, paling 60 tahun, 70 tahun jatahnya. Tapi nanti ketika hari kiamat, umat Rasulullah ini, umat akhir zaman, justru akan dimasukkan surga lebih dahulu daripada umat-umat
nabi-nabi dahulu. Jadi di padang mahsyar ini diceritakan kalau kata Pak Kiai ya, nunggu-nunggu sampai beribu-ribu tahun, bukan hanya setahun 2 tahun ya. Karena di sana itu seharinya di sana itu 1000 tahunnya di sini, 1000 tahunnya di dunia ya. Makanya orang hidup di dunia ini walaupun rasanya lama ya, rasanya ada yang malah sudah bosen ya. Ya Allah, saya dulu pernah punya tetangga sepuh ya, umurnya 90 tahun kalau nggak salah ya. Kalau ada pengumuman innalillahi dari masjid itu malah jengkel ya. Ya Allah, kok orang nyong sing mati ya, sing nom-nom udah mati disit. Sudah bosen hidup di dunia, udah bosen ya. Jangan kalau nggak percaya ya, dulu namanya Mbah Tolus kalau nggak salah ya, situ ya. 90 tahun umurnya. Ketika ada pengumuman innalillahi dari masjid pasti marah-marah. Kok ora nyong sing mati ya, wis tuwa kaya piye, wis ora iso ngopo-ngopo ya, ora iso gawe. Masya Allah. Tapi kalau Allah belum menghendaki ya, walaupun orang sudah nggak bisa kerja, ya nggak mati-mati juga, Masya Allah. Makanya umur ini di tangan Allah SWT. Ono sing sehat, waras, jeleger, bedhe dhuwur, nek nyopir buah repor, pinter repor nyopire. Allah menghendaki ya tiba-tiba meninggal masih muda ya. Terkenal pinter ya. Ini karena Allah, semua ini Allah yang menentukan. Hari Allah SWT ya, seperti tadi malam ya, Isya tepat ya, terjadi kecelakaan di Bawen ya. Ini sudah viral videonya ya. Jadi di lampu merah ya, di lampu merah kan daerah Bawen itu kan naik turun tempatnya. pas turunan ada truk besar ya, dari belakang lampu merah kan motor-motor, mobil-mobil kan pada berhenti ya, nunggu lampu hijau. Nah, dari belakang ada truk besar ya, remnya blong, diduga remnya blong. Ini masih diselidiki apa blong temenan apa ngantuk supire, kita nggak tahu ya. Baru kejadian tadi malam Isya ya. Korbannya sangat banyak ya. Masya Allah. Ini ya, sudah hati-hati, sudah pakai helm, sudah bawa SIM, lampu merah berhenti, sudah tertib okay. Sudah menjadi pengemudi yang baik. Tapi kalau Allah menghendaki titik wancinya titik wancinya habis, ya habis begitu aja okay. Makanya kita sebagai orang Islam ini, sebagai Bu niki sambil ngentosi Habib nggih. Nggih niki kudu ndongeng sithik niki nggih. Masya Allah nih. Padahal sudah akan berangkat jam 5 pagi dari Kendal nih. Tapi karena barangkali ada sesuatu nih, baru sampai tadi ngabari sampai Banyu Putih. Kalau bisa diadang di jalan jane. Kadang-kadang di depan itu kadang-kadang bingung nih. Mas Nanang kadang-kadang bingung masuki ojekan mriki napa ojekan mriko nggih. Mangke dikira sing sengon niku sing pundi nggih kadang-kadang nggih. Masya Allah, dugi putih wau niki. Oh nggih nggih. Jadi kalau Allah sudah menentukan ajalnya nggak bisa diundurkan dan nggak bisa dimajukan. Makanya kita sebagai orang Islam, marilah pandai-pandailah, pinter-pinterlah, cerdaslah, bagaimana nanti
ketika malaikat Israel datang bertugas untuk mencabut nyawa kita ini, kita pas posisi di majelis yang baik, pas posisi dalam aktivitas yang baik. Ini kita usahakan. Makanya alhamdulillah ada rutinan pengajian Ahad pagi seperti ini, kemudian rutinan yang lain-lain ini sangat-sangat penting bagi kita, sangat-sangat penting bagi kita. Syukur-syukur pas kita ngaji, pas malaikat Israel datang, pas mati. Nah ini namanya husnul khotimah, tanda-tanda husnul khotimah, sedang di majelis kebaikan. Amin Allahumma amin. Jadi muliakan Allah SWT, maka kita sangat-sangat bersyukur sekali, kita enggak minta sama Allah, tahu-tahu kita dijadikan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada bulan ini kita peringati bulan kelahirannya. Kita bersyukur sekali di bulan Maulid ini, kita pada tahun ini bisa menangi bulan Maulid lagi, kita memperbarui kegembiraan kita. Kita bersyukur kita dijadikan umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai salah satu tanda kesyukuran kita, sebagai salah satu tanda kesyukuran kita ini, bagaimana kita ini berusaha sekuat tenaga kita menghidup-hidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat-nasihat Rasulullah SAW kita jalankan, dan wahyu yang telah diterima oleh Rasulullah SAW dan telah diwariskan kepada kita, bagaimana kita baca minimal setiap hari. Al-Quran ini adalah warisan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dimusuhi orang kafir Quraisy, dimusuhi oleh masyarakat. Rasulullah sampai pindah dari kampungnya yang dicintai. Orang itu kalau pindah dari kampungnya rasanya telongso sebenarnya, Bu. Jenengan lahiran ten Sengon, ten Celapar, dumadakan jenengan diusir dari Sengon Celapar, rasanya telongso. Demikian pula Rasulullah SAW, beliau lahir di Mekah, tapi dikuyo-kuyo sama kaumnya, sama orang kafir Quraisy. Karena apa? Karena Rasulullah mendakwakan agama. Wahai Muhammad, kalau kamu tidak berhenti dari berdakwah, kamu menghina Tuhan-Tuhan kami, maka kamu hanya ada pilihan berhenti atau kamu pergi dari sini, atau kami bunuh. Ini. Tapi Rasulullah ini terus teguh bertahan sampai 13 tahun. Rasulullah mendapat ancaman di masyarakatnya itu 13 tahun Rasulullah tidak pergi-pergi. Walaupun apapun resikonya, Rasulullah ini tetap tinggal di Mekah, tetap menyampaikan nasihat kepada masyarakatnya, tetap istiqomah walaupun apa resikonya. Sampai pernah suatu saat Rasulullah ini sholat di depan Ka'bah, lagi sujud ditindihi ondol unta. Temriko niku kan ondol boten kanggo temriko nggih. Beda kalau ten Sengon Subah ondol payu nggih. Dibuang teleponge nggih.
Kulite ondol nika bangsane anduk napa nika nggih? Anduk. Wah iki soto babat iki. Malah payu. Khusus soto babat ya niku wadah ondol niku. Lah niku Kanjeng Nabi tasik sujud ditindihi napa? Ditindihi ondol unta niku. Sampai mboten bisa bangun. Bayangkan jenengan. Unta itu barangnya lebih besar, maksudnya untanya bukan barangnya awake unta niku lebih besar daripada sapi. Udah ondolnya kan lebih gede. Jenengan ditindih ondol sapi mawon lagi sujud belum tentu bisa bangkit, belum tentu bisa bangun. Apalagi ditindih ondol unta. Masya Allah. Yang nindih itu bangsanya Abu Jahal, Abu Lahab, sakbalan ini dilecehkan. Iki Muhammad men ditulungi karo pangerane iki, jare pangerane siji iki. Wong awake dhewe pangerane 300 wae wis akeh masalah kok jare iki. Jadi orang kafir Quraisy itu pangerane 300, Bu. Niku ditaruh di dalam Ka'bah. Terus mereka ibadahnya itu muter-muter Ka'bah dengan bertelanjang sambil tepuk-tepuk tangan. Masya Allah ya. Karena agama yang sudah rusak ya. Monggo ahlan wa sahlan Ustaz Muhammad Ridwan ya. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Huwah ya. Saya kenalkan walaupun sudah kenal lama ya. Alhamdulillah saat ini istrinya sedang hamil ya. Mudah-mudahan kemarin sudah selamatan ngapati saat ini sudah 4 bulanan okay. Mudah-mudahan nanti lahir dalam keadaan normal, sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun okay. Kelak menjadi anak dan manusia yang soleh solehah berhasil dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Iki hamilnya balapan sama anak saya dimana anak saya belum kelihatan Masya Allah. Sampai mana tadi Bu? Ini sambil ngentosi Al Habib nih sampai ondol lagi Masya Allah. Dan ini ku ditindih ondol unta sampai nggak bisa bangun. Nggak ada orang yang berani bantu karena apa? Dogdenge kafir yang bikin ulah jadi masyarakat cilik-cilik orang wani bantu akhirnya Siti Fatimah anaknya yang masih kecil tangannya kecil anak perempuan Rasulullah SAW tangannya kecil ngarai ngarai nopo ngarai ondol unta dari punggung Rasulullah SAW ya kesulitan udah tutup kangelan, Masya Allah. Itulah diantara salah satu kesusahan Rasulullah SAW. Jangankan berdakwah, ibadah saja diganggu. Maka akhirnya setelah 13 tahun Rasulullah mempunyai pengikut satu demi satu. Kalau ada budak didekati sama Rasulullah. Budak itu orang minus yang kerja tanpa digaji. Yang penting pertama dituku, bar niku kerja setiap hari siang malam nggak digaji sama yang punya, hampir seperti hewan. Kalau tuannya mau ya bisa ditiduri seperti istri kalau perempuan. Apa saja yang dikehendaki oleh tuanya bisa dilakukan. Nah, kadang-kadang Rasulullah mendekati, alhamdulillah Al Habib hadir. Monggo istiqbal Ustaz. Istiqbal ya. Maka Rasulullah pun mendekati orang-orang miskin, termasuk budak-budak. Kadang-kadang dibeli, dimerdekakan.
sehingga harta benda Rasulullah SAW habis. Jadi untuk apa? Untuk biaya berdakwah, untuk mencari pengikut satu demi satu ini Rasulullah korbankan seluruh hartanya sampai habis. Padahal Rasulullah bersama Siti Khadijah ini semula adalah termasuk orang terkaya di Mekah. Tapi pada akhirnya habis total. Jadi muliakan Allah SWT. Maka dikarenakan diperintah oleh Allah SWT untuk berhijrah, maka akhirnya Rasulullah pun berhijrah ke Madinah. Ternyata di balik hikmah hijrah ini, ternyata perkembangan agama Islam sangat-sangat pesat ya. Dibandingkan 13 tahun di Mekah ya, hampir stagnan, hampir perkembangannya mandek ya. Hanya mendapat pengikut puluhan orang saja, nggak sampai 100 orang. Rasulullah ketika hijrah ini bersama pengikutnya hanya 83 orang. 80 orang disuruh berangkat dulu ya. Kemudian Rasulullah paling belakangan bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Alhamdulillah Al-Habib sudah datang, ahlan wa sahlan pada Al-Habib Novel Al-Jufri dari Kendal ya. Monggo Bib ya. Alhamdulillah perjalanan diparing lancar ya. Nanti Al-Habib waktunya 1 jam Bib ya. Insyaallah Rasulullah hijrah bersama para sahabatnya ya. Ternyata hikmah di balik itu perkembangan agama Islam sangat pesat sekali ya. Tapi orang-orang kafir Quraisy ini sangat dendam. Nah, karena dianggap lolos, harusnya Nabi Muhammad ini harus dibunuh supaya agama Islam tidak berkembang. Tapi akhirnya diselamatkan oleh Allah. Walaupun sebenarnya Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar ini hampir saja ketahuan ketika bersembunyi sebentar di Gua Sur ya, dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy ya, sampai di Gua Sur itu diselamatkan oleh Allah SWT. Di depan Gua Sur itu ada merpati yang angkrem bertelur dan ada sarang laba-laba. Mereka di depan Gua Sur itu mereka berbantah-bantahan, ini pasti masuk gua ini, nggak mungkin kalau nggak masuk gua ini. Terus yang satu berbantahan, yang satu membantah, nggak mungkin kalau masuk di sini. Masalah ini ada rumah garang-ganti di sini, rumah laba-laba. Kalau masuk pasti rumah ini sudah rusak. Dan ini ada burung merpati pasti sudah terbang kalau Muhammad dan Abu Bakar ini masuk ke dalam gua ini. Mereka coba kita lempar dengan batu, dilempar itu ke dalam gua itu, keludak, kena giginya Rasulullah sampai tanggal, tapi Rasulullah diam saja. Masya Allah, begitulah kesusahannya diantaranya ya. Akhirnya mereka pergi dan Rasulullah baru pergi dari tempat ini setelah 3 hari di dalam gua. Masya Allah, ternyata setelah sampai di Madinah ya, diserang juga, diperangi ya. Nggak nerima mereka, diserang. Ternyata Allah berikan kemenangan. Terus Rasulullah memimpin perang ini dalam 9 tahun 25 kali. Bayangkan jenengan, perang Rasulullah sendiri ya, perang dalam 9 tahun 25 kali. Berarti setahunnya ping piro niku? Lawae dhewe boro ring Jakarta be setahun urung mesti kok nggih. Masya Allah. Itulah
Itulah sekilas, alhamdulillah sekarang kita menikmati perjuangan Rasulullah, para sahabatnya sampai sekarang di desa Sengon, Subah bisa menikmati agama Islam yang penuh kenikmatan. Coba kalau nggak ada Islam, mungkin jenengan masih nyembah watu gede, masih nyembah wit gede, wit gede dibabatin jenengan bingung arep nyembah apa nggih. Masya Allah, watunya digepluki ya, jenengan arep nyembah apa, Masya Allah. Maka telah napa ingkang kalau sampaikan tadi sambil menunggu Al Habib, karena memang Al Habib agak terlambat beberapa